apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak laan. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak laan. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, ya sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat ya. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hai, ketemu lagi dengan aku, Putri Eka, di podcast Cangkruk Barang PMI. Pada podcast kali ini, kita akan mengangkat tema tentang Supergirl. Ada cerita di balik prosesi pemakaman jenazah COVID-19. Guest speaker kita kali ini yaitu seorang relawan perempuan dari PMI Kabupaten Mojokerto. Dia adalah Mbak Tias. Halo, nama saya Yermianti Tias Pradani, biasa dipanggil Tias. Saya dari KSR PMI Kabupaten Mojokerto. Oke Mbak Tias, saya mau sedikit bertanya nih terkait dengan apa saja sih kegiatan apa saja sih yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi ini, dan apakah Mbak Tias juga ikut terlibat aktif di dalamnya? Sejak bulan Maret, PMI Kabupaten Mojokerto sudah aktif melakukan kegiatan pencegahan COVID di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya yakni tugas kami train desinfektan ke desa-desa, ke fasilitas umum yang ada di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi tentang bahaya dan penanganan COVID kepada masyarakat. Biasanya kami datang ke desa-desa, biasanya juga kami ke tempat-tempat wisata di mana orang banyak berkerumun. Kita lakukan sosialisasi di sana. Selain itu juga ada tugas lagi yang dimiliki oleh PMI Kabupaten Mojokerto, yakni pemakaman dan pemulasaraan jenazah sesuai dengan protokol kesehatan. Dari semua tugas itu, saya selalu ikut, banyak aktif ikut ya dalam kegiatan tersebut. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Mojokerto. Apakah tadi kan Mbak Tias bilang kalau misalkan Mbak Tias ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pencegahan COVID-19 maupun kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ada satu nih yang menarik yang sepertinya orang-orang di luar sana ingin tahu nih bagaimana sih rasanya ikut
andil dalam kegiatan pemulasaraan jenazah dan juga ikut dalam kegiatan pemakaman jenazah COVID-19. Boleh diceritakan dong Mbak, gimana rasanya pertama kali ikut kegiatan pemulasaraan jenazah COVID-19? Soalnya saya emang nggak nyangka banget ya, saya bisa bergabung bersama tim pemakaman, karena sempat mikir gini, pemakaman kan identik sama cowok, saya cewek, saya bisa bantu apa ketika saya pemakaman gitu. Pertama, saya hanya melihat teman-teman cowok-cowok saya itu bertugas dari jauh. Saya mikir, kasihan juga ya kalau misalnya mereka tidak ada yang memakein APD, kasihan juga ya kalau mereka nggak ada yang bantu ngelepas APD, dan akhirnya tugas awal saya di situ, akhirnya karena kekurangan personil waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk berani membantu mereka. Awal-awal sih takut kepapar, takut terinfeksi. Oh, jadi karena berawal dari kepedulian Mbak, yang Mbak Tias merasa kasihan nih, siapa lagi yang mau bantu kalau misalkan teman-teman yang cowok harus melakukan pemulasaraan, terus kemudian melakukan pemakaman juga, dan akhirnya Mbak Tias berniat untuk terjun kayak gitu. Nah, apakah Mbak Tias sendiri nggak takut tertular mungkin tertular COVID-19 dari jenazah yang Mbak bantu untuk memakamkannya? Ya, saya sangat takut ya. Tapi ketika saya tahu proses pemulasaraan jenazah itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur, saya tidak takut lagi. Karena pasien biasanya disemprot oleh cairan dekon dulu, kemudian baru dipasangkan plastik, dikasih kain kafan, kemudian dikasih plastik lagi, dimasukkan kantong jenazah, didekon lagi, masuk ke peti jenazah, kemudian peti jenazahnya ditutup dengan paku ujung-ujungnya sampai rapat. Kemudian sebelum keluar dari ruang pemulasaraan juga harus wajib didekon sampai semuanya terkena cairan desinfektan. Jadi saya tidak takut lagi. Takut juga stigma negatif dari teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, keluarga saya, karena mungkin tugas ini berkaitan langsung, berkenaan langsung dengan COVID ya. Mungkin dikiranya saya juga jadi kariernya COVID. Memang di situ sih beratnya, tapi ketika saya menjelaskan kepada mereka, akhirnya saya juga diperbolehkan dalam tugas ini. Selama kita menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita, pasti kita aman kok dari COVID itu sih. Dan sampai sekarang, sejak Maret sampai bulan Oktober, PMI Kabupaten Mojokerto sudah melakukan pemakaman dengan protokol kesehatan sebanyak 200 kali lebih ya, dan setengah diantaranya saya ikut dalam kegiatan tersebut. Yes, terima kasih banyak nih, tadi udah berbagi kalau misalkan gimana sih perasaannya Mbak Tias, apakah takut atau enggak. Tadi Mbak Tias juga udah cerita kalau misalkan prosedurnya itu insya Allah semuanya aman karena melalui prosedur pelapisan dengan plastik dan lain sebagainya. Nah, kalau gitu aku mau nanya ini nih Mbak, apakah Mbak Tias ada cerita yang mungkin Mbak Tias ingat banget dan berkesan sekali ketika melakukan pelayanan pemulasaraan jenazah sampai dengan memakamkan jenazah itu? Bisa diceritakan nih Mbak, supaya pendengar juga tahu bahwa ketika melakukan pemulasaraan jenazah ataupun melakukan pemakaman jenazah itu ternyata ada hal yang menarik untuk diceritakan seperti itu. Silakan Mbak Tias. Pengalaman sangat menarik itu ketika saya nangis, Kak. Di situ badan sudah capek, kondisi sudah lelah, kena tekanan masyarakat yang mengolok-olok tim kami. Kebetulan kami waktu itu sudah bertugas 2 hari tidak pulang, harus tidur di makam dan juga tidur di ambulan. Dari hari Jumat sampai hari Minggu malam kami masih tetap bertugas. Kebetulan juga tempat pemakaman tidak sama seperti kota-kota lain ya, karena kalau kota-kota lain kan satu tempat, tapi kalau di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan alamat pasien. Sudah kondisi capek melihat teman-teman saya diolok-olok, mendapat intimidasi dari masyarakat, perlakuan masyarakat yang buruk terhadap kami. Akhirnya
tekanan tersebut sudah ya manusiawi lah Kak kalau menurut saya. Kebawa baper, akhirnya saya menangis. Ya itu sih pengalaman yang tidak terlupakan dari saya. Tadi kan Mbak Tias sudah cerita kalau misalkan Mbak Tias dan juga teman-teman sempat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat, mendapatkan intimidasi dari masyarakat. Nah, gimana caranya Mbak Tias dan juga teman-teman, apa yang dilakukan Mbak Tias dan juga teman-teman untuk menanggapi intimidasi ataupun perlakuan yang tidak baik dari masyarakat? Ataukah Mbak Tias dan juga teman-teman berusaha menjelaskan atau bagaimana Mbak? Coba cerita sedikit lagi dong Mbak. Perilaku seperti itu, mengolok-olok seperti itu sudah sering ya kami dapatkan. Biasanya kami pertama kali datang ke lokasi itu, kami akan menuju ke perangkat desa. Kami jelaskan kehadiran kami di sini adalah membantu. Kami dari relawan PMI ingin membantu saudara kami, ingin membantu warga desa dari Bapak Ibu perangkat desa. Jadi kalau misalnya mengizinkan kami membantu, kami akan bantu. Jika kami tidak diizinkan, kami akan mundur, seperti itu. Tapi jika diizinkan, kami akan membantu. Tetap kami akan menghormati mereka mau apa, ada di sini seperti apa, kami akan mencoba untuk memenuhi ya. Itu salah satu cara untuk menghormati mereka juga. Seperti itu. Kita mendapat olo-oloan seperti itu kami sudah biasa ya. Kami anggap angin lalu lah kalau kami saat kami melakukan tugas mendapat olo-oloan seperti itu. Kami tetap melakukan tugas sesuai dengan prosedur dan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi jika kondisi saat itu rekan-rekan dari kepolisian, dari TNI sudah tidak bisa kondisikan dari kondisi warga ya, dan juga mengancam keselamatan dari kami, biasanya kami juga akan menarik mundur teman-teman kami yang sedang bertugas. Pernah sekali kami melakukan seperti itu karena memang kondisi di situ sangat tidak kondusif dan sangat mengancam keselamatan dari anggota kami. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk melepaskan tugas kami dan kami hanya bisa melihat dari jauh demi keselamatan dari kami sih. Nah, kalau tadi Mbak Tia sudah cerita terkait dengan cerita apa sih yang paling berkesan terkait dengan kegiatan pemulasaraan jenazah dan juga pemakaman jenazahnya. Nah, Mbak Tias, saya pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang dilakukan Mbak Tias ketika ikut dalam tim pemulasaraan jenazah? Tugas-tugas Mbak Tias apa? Mulai dari awal apa saja yang harus dipersiapkan? Dan sampai dengan akhir selesai melakukan pemulasaran jenazah dan juga pemakamannya. Nah, apa saja sih yang Mbak Tias lakukan selama kegiatan tersebut dilangsungkan? Tugas saya, kalau misalnya pemulasaran jenazah, saya itu sebagai safety officer. Jadi kebetulan karena saya cewek sendiri Kak, teman-teman saya semuanya laki-laki, jadi saya yang bertugas untuk mengecek APD mereka apakah sudah siap, sudah layak, sudah benar pemakaiannya, kemudian menyiapkan kain kafan, menyiapkan kain, plastik, kemudian kantong jenazah, petinya sudah ready apa belum, kemudian cairan dekonnya itu sudah ada apa belum, terus kantong plastik untuk bahan infeksiusnya sudah ready atau belum, dan kemudian saya juga biasanya negosiasi sama keluarga. Saya menjelaskan bahwa di dalam itu nanti kami akan memperlakukan pasien jenazah itu sesuai dengan protokol keagamaan dan juga protokol kesehatan. Kalau misalnya saat pemakaman nih Kak, pemakaman tugas saya kan idealnya untuk petugas pemakaman itu ada 8 orang. 6 orang itu biasanya pengangkat peti, dan 1 orang lagi biasanya pengarah jalan atau bisa jadi cover buat yang nggak kuat 6 orang itu, dan 1 orang itu pembawa sprayer. Nah biasanya saya pembawa sprayer Kak, jadi bertugas untuk spraying petinya sebelum keluar dari ambulans. Biasanya saya spraying dulu, dan juga biasanya kan kalau peti sebelum dimasukkan itu ada balok kayunya. Nah biasanya balok kayu itu ada yang ngambil, biasanya saya juga bantu untuk ambil balok kayu itu.
Kalau misalnya nih tim saya sudah pas 8 orang, cowok-cowok semuanya. Nah, biasanya tugas saya itu adalah sebagai yang menyiapkan mereka ketika mereka selesai. Biasanya kan harus melepaskan APD nih. Biasanya saya yang menyiapkan kantong infeksiusnya, kemudian untuk membersihkan sampah-sampah medis dari kami itu ya, kemudian memberikan mereka hand sanitizer seperti itu. Dan kadang juga apalagi kalau misalnya cuaca sangat panas, ketika kami pemakaman itu di tengah hari Kak, itu kalau pakai hazmat itu rasanya wow, sangat sangat panas dan keringat kalau sudah kena mata itu aduh. Dan biasanya saya berlari-lari ke mereka. Ngasihkan tisu untuk membersihkan matanya itu karena perih banget Kak. Itu sih tugas saya. Tugas saya itu ya tugas yang paling cerewet lah di antara teman-teman saya. Dan teman-teman saya itu pada nggak berani sama saya kalau saya udah ngomong jangan gitu dulu. Teman-teman tuh pada nggak berani sama saya kalau saya sudah bilang ayo pakai hand sanitizer dulu baru ke sana, ayo cuci tangan dulu, ayo mandi dulu. Itu saya yang paling paling cerewet lah untuk masalah kesehatan mereka gitu sih. Jadi teman-teman kalau ada saya itu kayak semacam alarm bagi mereka ya, oh iya saya kurang bersih gitu, kayak gitu sih. Ya teman-teman kalau ngajak saya ya itu buat orang yang paling cerewet. Oke, Mbak Tias, saya mau nanya nih. Selama ini siapa sih yang meminta bantuan PMI Kabupaten Mojokerto untuk dapat membantu memakamkan jenazah COVID-19? Apakah langsung dari warga ataupun langsung dari rumah sakit yang meminta dari PMI Kabupaten Mojokerto untuk dapat memakamkan jenazah tersebut? Nah, jadi awalnya itu ketika itu ada kasus kematian, terduga orang itu adalah suspek dari COVID di satu desa. Kebetulan orangnya tidak mampu, kemudian dari desa menghubungi dinas kesehatan. Dan kami, PMI juga salah satu dari gugus tugas, akhirnya kami datang di situ berbekal pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh PMI, kami akhirnya mau membantu. Dan akhirnya ketika ada kasus kematian, baik dari rumah sakit maupun meninggal di rumah, itu kami membantu biasanya dari puskesmas, dari desa meminta bantuan kepada kami. Jika memang di warga desa tidak ada yang bisa membantu, seperti itu. Melakukan pemulasaraan jenazah, kami tidak melakukan pemulasaraan jenazah ketika di rumah sakit ya. Hanya rumah sakit tertentu yang meminta bantuan kami, hanya satu rumah sakit di Mojokerto. Dan selebihnya kami ketika melakukan pemulasaraan jenazah ketika ada pasien yang terkonfirmasi suspek atau probable di rumah yang meninggal, biasanya kami membantu untuk melakukan proses pemulasaraan jenazah. Jadi selebihnya kami melakukan pemakaman saja. Itu sih tugas kami sebenarnya. Apakah seluruh masyarakat mengetahui pelayanan PMI Kabupaten Mojokerto? Salah satunya adalah melakukan pemulasaraan dan juga pemakaman jenazah COVID-19. Nah, selama ini apa sih yang dilakukan PMI Kabupaten Mojokerto agar masyarakat di Kabupaten Mojokerto mengetahui, oh ternyata PMI Kabupaten Mojokerto juga melakukan kegiatan pemulasaran jenazah dan juga pemakaman untuk jenazah COVID nih.
Mungkin bisa dibagi Mbak supaya PMI Kabupaten kota yang lain atau mungkin masyarakat di Kabupaten Mojokerto ataupun di luar Kabupaten Mojokerto mengetahui informasi ini nih Mbak. Untuk masyarakat sudah banyak mengetahui tentang tugas kami ini. Karena kami juga sering meng-share kegiatan kami di Instagram, di Facebook dari PMI Kabupaten Mojokerto juga gitu. Tapi untuk sekitar bulan September Oktober ini memang kami menurunkan intensitas kami dalam tugas pemakaman dan pemulasaraan jenazah ya. Kami banyak-banyak edukasi tentang bagaimana sih cara pemakaman jenazah itu sesuai dengan protokol kesehatan kepada masyarakat. Jadi kami banyak sekarang jadwal kami ke desa-desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ini loh. Kalau misalnya pasien ini sudah masuk di dalam peti, asalkan peti ini tidak dibuka, itu aman gitu. Memberikan pengertian kepada masyarakat seperti itu. Kita tidak sosialisasi dari sekarang karena kita nggak tahu pandemi ini berakhir kapan, kan kita tidak tahu. Ya bagaimanapun kita memaksa kita untuk berdampingan dengan hidup dengan COVID ya. Jadi makanya kita banyak-banyak melakukan sosialisasi, membentuk satgas desa supaya tidak tergantung dengan kami. Kondisi kami juga jika diporsir setiap hari seperti ini juga capek, dan banyak juga teman kami yang sudah seperti saya sudah capek juga. Kemudian ada teman saya yang sudah sakit atau apa itu, karena kami juga teman-teman kami sedikit gitu ya. Akhirnya kami punya inisiatif untuk datang ke desa-desa, ke satgas desa, kita membentuk supaya nanti jika ada kasus kematian mereka sudah siap untuk melakukan pemakaman ataupun pemulasaraan jenazah asalkan dengan protokol atau prosedur yang benar. Saya pengen tahu nih, proteksi apa sih yang diberikan oleh PMI Kabupaten Mojokerto terhadap relawan yang ikut terjun dalam kegiatan pelayanan selama COVID-19 ini, termasuk juga khususnya pada kegiatan pemulasaraan jenazah dan juga manajemen jenazah, pemakaman jenazah. Nah, apakah selalu dilakukan pemantauan kesehatan ataukah selalu diberikan vitamin dan lain sebagainya? Mungkin Mbak Tias bisa menjelaskan terkait dengan apa saja sih yang diberikan oleh PMI Kabupaten Mojokerto terhadap relawan yang terlibat pada pelayanan COVID-19 ini, khususnya pemulasaraan dan juga pemakaman jenazah ini. Kesehatan untuk relawan ya, selalu kami melakukan cek kesehatan pada mereka sebelum mereka bertugas. Kalau mereka merasakan sakit, kami melarang mereka untuk berangkat bertugas ya. Kemudian dari PMI sendiri biasanya kami dikasih susu murni. Susu murni itu setiap sudah melakukan tugas. Kemudian juga selalu setiap hari kami disuplai vitamin ya untuk menunjang mereka, stamina mereka. Itu sih. Oh ya Mbak, saya pengen tahu nih, untuk kegiatan pemulasaraan dan juga pemakaman jenazahnya, itu dimulai dari kapan ya Mbak? Apakah dimulai ketika COVID mulai menyerang Indonesia, terus kemudian menyebar dari kota ke kota, dan PMI Kabupaten Mojokerto langsung memulai kegiatan pemulasaraan jenazah, memulai pelayanan kegiatan pemulasaraan jenazah, atau dimulai dari bulan apa? Dan apakah sampai sekarang masih dilaksanakan kegiatan pelayanan itu Mbak? Pertama kali tugas kami sekitar bulan April waktu itu. Ketika itu ada kasus suspek yang meninggal di rumah, dan akhirnya kami memutuskan untuk membantu. Dan kami membantu sampai dengan bulan-bulan saat ini. Tapi sekitar bulan September sama Oktober ini kami sudah mengurangi intensitas kami untuk melakukan pelayanan ini. Kami banyak melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Jadi kami banyak hanya mendampingi mereka saja ketika ada kasus kematian dari rumah sakit maupun kematian di rumah. Tuh. Oke, terakhir nih Mbak. Gimana caranya masyarakat meminta bantuan PMI Kabupaten Mojokerto? Misal nih, ada masyarakat yang anggota keluarganya ataupun tetangganya
meninggal karena COVID-19. Kalau misalkan pengen meminta bantuan PMI Kabupaten Mojokerto untuk dapat memakamkan jenazah COVID tersebut, gimana nih Mbak caranya Mbak? Untuk caranya biasanya bidan desa, perawat desa itu kan sudah punya catatan ya, orang ini dalam pantauan, biasanya seperti itu. Dari rumah sakit, walaupun di rumah itu biasanya sudah ada, dan mereka nanti jika ada kasus kematian biasanya akan melapor ke bidan desa dan perawat desa dulu. Nah, dari situ mereka akan melapor ke puskesmas. Nanti puskesmas akan melapor ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan nge-share infonya di grup satuan tugas. Dan biasanya kalau misalnya butuh bantuan kami, biasanya apakah PMI bisa bantu? Jika kami bisa, nanti kami akan membantu mendampingi mereka. Seperti itu caranya. Jadi harus laporan dulu ke dinas karena COVID-19 ini adalah tanggung jawab dari dinas kesehatan ya. Jadi bagaimanapun harus laporan dulu kepada dinas kesehatan. Oke, terima kasih banyak Mbak Tia sekarang sudah mau berbagi terkait dengan kegiatan pemulasaraan jenazah dan juga pemakaman jenazah COVID-19 di PMI Kabupaten Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan Mbak Tias tadi dapat mungkin sedikit membuat bulu kutub merinding ya kan. Tapi semuanya berkesan dan semoga Mbak Tias dan juga tim dari PMI Kabupaten Mojokerto selalu sehat, selalu semangat, selalu diberikan kekuatan untuk dapat melayani masyarakat, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Pandemi Corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur.